Nah, gini Pak Abu, program ataupun kebijakan dari, bukan kebijakan ya, kewenangan dari desa dalam memberikan bantuan, misalnya dari itu kan turunnya dari Dinsos ya Pak, Dinsos ke desa kan, bukan Dinsos langsung ke masyarakatnya, tapi lewatnya perantaranya di desa. Nah, ketika dana itu sudah diturunkan ke masyarakat, tapi kok masih ada masyarakat ataupun kemiskinan di Tuban ini kok masih tinggi, itu dikarenakan apa Pak? Padahal segala macam bantuan itu sudah dikasihkan gitu. Kalau persoalan kemiskinan memang jadi persoalan bersama ya, tetapi pemerintah ya melalui Kementerian Sosial itu sudah mencanangkan bahwa memang ada program-program bantuan yang harapannya nanti setelah mereka, masyarakat yang berada di garis kemiskinan itu mendapat bantuan, itu bisa naik ke level tidak miskin gitu. Itu memang tujuannya di situ. Jadi bantuan PKH, dulu ada bantuan rumah tidak layak huni. Harapannya itu dalam satu periode kepemimpinan Pak Jokowi itu harapannya mereka terentas dari kemiskinan. Sehingga salah satu cara itu ya memberi bantuan-bantuan itu. Di samping pemerintah juga berusaha agar mereka bisa bekerja dengan layak gitu. Dengan cara memberikan kesempatan kerja, mendirikan atau menarik investor dari luar, dari masyarakat juga untuk membuka lapangan kerja gitu. Itu salah satu cara untuk agar kemiskinan itu bisa ditekan gitu. Di samping pemerintah desa itu juga perannya sangat besar, karena apa? Sebagian besar orang miskin ini hidupnya di desa. Gitu. Kalau desa ini tidak berkembang atau desa ini tidak bisa menjalankan pemerintahnya dengan baik, ini menjadi persoalan juga. Nah, sejauh ini kemandirian desa sendiri itu seperti apa sih Pak dalam mengatur warganya gitu supaya mandiri lagi? Gitu. Jadi di desa itu desa sekarang itu berbeda dengan desa yang dulu ya, sebelum reformasi, dan lebih-lebih setelah di bawah pemerintahan Pak Jokowi ini dengan undang-undang desa ini, tentang desa ini. Undang-undang berapa itu Pak? Nomor 6 tahun 2014 itu memang khusus untuk desa. Baru ini ada undang-undang yang khusus untuk desa itu. Biasanya undang-undang itu terkait dengan pemerintah desa ya. Desa itu menjadi subbagian dari pemerintah daerah gitu loh. Sekarang ini khusus untuk undang-undang desa, yang di situ memang desa itu diberi keleluasaan untuk mengatur pemerintahannya, mengatur hak asal usul, mengatur pembangunan lokal dan prakarsa desa. Yang paling penting ini prakarsa desa. Karena apa? Karena di undang-undang yang lama itu desa tidak ada prakarsa desa. Artinya prakarsa desa itu semua hal-hal yang terkait dengan pembangunan di desa, kemandirian desa itu diatur oleh mereka sendiri lewat musyawarah desa. Itu dulu paling musyawarah itu kepala desa dengan kalau zaman Orde Baru itu LMD namanya. LMD masyarakat desa. Iya, itu banyak menimbulkan persoalan. Sampai saat ini ada yang warisannya belum terselesaikan, yang pernah kami dampingi itu. Warisan konflik. Iya, di desa Purworejo itu sampai sekarang itu tanah kas desa. Tanah kas desa di sana itu sudah dikuasai oleh perusahaan. Tetapi tukar gulingnya itu nggak selesai, nggak ada. Desa jadi nggak dirugikan. Sampai sekarang. Ya dulu itu karena ya kepala desa berkuasa penuh, dia itu bisa bekerja sama dengan pejabat di atasnya, mungkin dari pihak kecamatan atau pihak pertanahan, itu pasti lah. Sehingga tanah kas desa itu malah dikuasai oleh pihak lain. Itu undang-undang yang lama. Undang-undang nomor 5 tahun 79 ya. Tetapi dengan undang-undang yang baru itu hal-hal seperti itu sulit itu. Karena semuanya persoalan desa itu harus musyawarah. Untuk menentukan bahwa si A ini dapat bantuan, itu harus musyawarah desa. Untuk mengganti, ternyata Mas Pito ini enggak layak, ini enggak dapat, itu lewat musyawarah desa, melibatkan kepala desa, BPD, melibatkan RT, RW, sampai tokoh-tokoh gitu. Jadi ini yang dinamakan prakarsa desa ini. Jadi ini saya lihat kesempatan desa untuk maju di sini. Yang kedua,
kewenangan keuangan. Ini yang paling penting. Keuangan desa. Keuangan. Jadi ada anggaran khusus dari pusat lewat APBN itu untuk desa yang namanya dana desa. Itu rata-rata desa itu kalau di Kabupaten Tuban ya sekarang dapatnya 800 sampai 1,5 miliar itu. Tergantung ininya ya. Ada lagi yang namanya alokasi dana desa di samping pendapatan-pendapatan lain desa yang itu nanti dijadikan satu dalam bentuk anggaran pendapatan dan belanja desa. Ini yang hal yang menurut kami sangat luar biasa, sangat luar biasa sehingga desa ini bagaimanapun harus maju. Desa harus jadi kekuatan ekonomi. Betul itu. Nah, kasustik di Purworejo itu sampai sekarang juga belum selesai, Pak. Belum selesai itu harus sudah pada persoalan hukum. Kalau kami kemarin sudah pernah ini cerita ya, diskusi dengan beberapa pihak termasuk pihak aparat penegak hukum. Itu modelnya harus gugatan gitu. Gugatan terhadap untuk membatalkan sertifikat tanah itu. Sertifikat yang dulu. Karena munculnya sertifikat itu karena kan ada keputusan gubernur tentang tukar guling. Nah, di situ disampaikan bahwa namanya tukar guling itu satunya dapat, satunya harus dapat gitu. Ditukar sama diguling kan gitu ya. Nah, ternyata di sana itu nggak ada ditukar tapi diguling saja. Yang tanah desa diguling ke pengusaha, yang bagian tukarnya tidak ada. Nah, artinya itu kan melanggar SK gubernur. SK gubernur ya. Iya, secara hukum berarti. Secara hukum. Ya. Kalau itu terbukti artinya produk hukum turunan itu kan juga nggak benar gitu. Ya, yang digugat itu siapa kira-kira yang berhak digugat? Yang digugat yang mengeluarkan sertifikat itu. Berarti kan ini dong lembaga pertanahan. Iya, itu saya kira juga kalau memang ada kesalahan di situ ya nggak apa-apa. Yang juga nanti gugatannya di PT UN juga kok, di lembaga negara juga. Berarti nggak perlu disensor, gitu nggak usah ya. Saya pikir semua orang tahu sertifikat itu. Siapa? Tanah itu yang bisa digugat adalah pejabatnya. Pejabatnya. Iya.